Welcome back to Sean Show. Hari ini ada Kita pertama kali yang dengerin ya? Oh iya, pertama kali itu. Karena selalu Ji. Ji, berarti gini Ji, waktu dia udah itu sudah harusnya udah rilis sih. Oh, itu bukan official. Itu
Kali ini benar-benar luar biasa, berbeda dan spesial. Spesial sekali, karena biasanya kita pembukaan dengan kita berdua ini yang membuka adalah bandnya itu sendiri. Tahu nggak Ji, apa yang paling berbahaya di dunia ini? Apa itu? Kalau drummer membentuk satu band bersama-sama, semua drummer personilnya itu berbahaya, men. Berbahaya banget, karena biasa memukul, sekarang menggesek. Oke, kita sambut hari ini ada Yodquake! Yodquake ini adalah tampang-tampang tua dengan semangat yang sangat muda. Dan namanya sendiri Yodquake, Yod Crew maksudnya kan. Quick. Jaya ngomong. Ini adalah band yang unik sekali, di mana ini adalah para drummer dari beberapa band-band ngetop di Bali. Ngetop di Bali ya, ada Koplet dari Painful by Kisses, drummernya Painful by Kisses, terus ada Ghost Chili, drummernya Trojan, Netterjack dan Trojan, Indra Bersimbah Darah, terus Jaya, bandnya apa sih dulu? Janowadi. Dulu saya tahu Jaya dulu mainnya di band Sims ya namanya. Terus yang di belakang siapa lagi kalau kita nggak? Siapa yang nggak tahu di belakang Nova fucking Bums. Terus Nova Jamul. Oke, kita mau tanya-tanya sedikit tentang backgroundnya Yodquake nih. Mungkin kayaknya yang cerita siapa nih? Yang cerita Nova kayaknya. Nova coba Nova kasih mic-nya. Awas. Hati-hati itunya ya GoPro-nya. Cek. Cek. Pak, coba ngorter deh tentang Yodquake nih. Kayak kan konsepnya dan kalau kalian bisa maksudnya bisa menggait drummer semua untuk jadi satu band ini gimana cerita awalnya nih? Kalau cerita awalnya sebenarnya karena gabut. Pak In ngomong di Sapang. Dua punyanya dua. Oh dua. Cek. Cang sebagai operator memang. Oke, kan Pak ceritanya Pak. Ceritakan Pak. Ya dari dulu kita sesama drummer kan emang sering ngumpul. Habis itu kita punya komunitas namanya Bali Extreme Drum. Taruh. Soalnya nih pakai efek nih. Oh, bisa efek. Bisa efek. Cek. Baru ya biasa nih. Nah, nih. Engkan Pak. Jadi kita sering ngumpul di komunitas kita namanya Bali Extreme Drummer. Oh, backstage. Ya, otomatis kan kita jadi sering nongkrong bareng lah. Oke. Daripada intinya kita ingin ngelakuin sesuatu yang lain. Tapi kan rata-rata kalau main gitar atau main bass teman-teman tuh kayak pasti bisa gitu. Jadi apa yang kita lakuin tapi biar ada surprise-nya gitu. Makanya saya kepikiran kalau dulu personil awal itu ada Anjar, drummernya Lorong, sama Wika, drummernya MCK, saya, Wika ya Jaya sama Cili. Itu tahun berapa tuh? Aku ingat 2011. 2011 men. Berdiri 2011. Vakum 2011. Ya 2011 karena genrenya kita kan beda-beda nih. Kenapa memilih hardcore? Karena itu tengah-tengah. Ya, jadi hardcore tuh gabungan punk sama metalnya lah. Jadi makanya hardcore biar semua apa namanya influence kita tuh influence-nya mereka semua bisa masuk, tersalur gitu ke situ loh. gitu. 2011 Iya. itu akhirnya terwujud band ini karena dulu kita di challenge juga sama Bentet kan. Ted Stupid ya single pertama kita. Kita rekam di studionya Bentet di Ted Stupid Pro. Karena challenge dari dia kalau misalnya beneran nih bisa jadi lagunya dan kalian beneran ngeband, dia yang support gitu. Cuman nggak tahu di mana sekarang videonya sama audionya. Masih ada tuh videonya zaman dulu. Sing udah hilang. Tapi akhirnya kan udah vakum kan. Ya karena akhirnya kita nyoba untuk jalan, ternyata susah karena waktu teman-teman kan apalagi pada masing-masing juga sibuk ya. Band masing-masing juga sibuk ya. Akhirnya Anjar sama Wika juga udah nggak bermusik lagi, ya memilih jalannya masing-masing. Di
Udah. Anyar dulu main apa? Main drum. vokal dia ya. vokal. Oh, Anyar lu di vokal. Ya, Terus saya di Wika Wika main gitar. main gitar. Digantiin Indra. Ya digantiin Indra. Oh, abis itu setelah itu diganti datanglah Indra sama Koplet. Koplet. Ya karena ada tawaran dari teman-teman apa namanya? Awalnya 0361. 0361. Ya 0361 betul. Youth Crew yang lagi bangkit dan lagi kompak Ngajakin terus main gitu. Ya. Quick aja lah, reuni lah gitu. Cuma karena Wika sama Anjar gak mau jadi dia terus ke pending gitu. Oh, ke Ke pending karena mereka gak mau. Akhirnya terus diajakin terus kepikiran lah sama Nova, gimana nih mau gak diajakin main kan. Habis itu coba tanyain Wika sama Anjar lu mau gak, mereka aja gak susah. Oh. Datang gak bisa. Terus Nah, makanya ya, saya akhirnya memutuskan. tetap di anggota BXT dong. Masih banyak stok gitu. Nulius stoknya Ji. Enggak, ini sebenarnya project ini kalau bagi saya adalah kayak merefreshing otak. Jadi di band kita masing-masing kadang-kadang kan mumet. Bosan gitu Ya ya. bosan sama genre itu aja, harus ada pressure dari genre itu. Disinilah tempat kita meluapkan apa namanya, kreativitas. inspirasi ini, atau ya. apalah, maksudnya di Youth Quick Pokoknya nih. yang kalian nggak dapat di band kalian di sini kalian tumpahin gitu. Ya, maksudnya. habis itu kita emang secara pertemanan juga emang dekat. Jadi Ya. udah saling mengerti lah, tahu lah bagaimana sifatnya gitu. Ngedep-ngedep ke pelawang mah kekejar. Ya entah kenapa kalau kita sesama drummer tuh lebih gampang ngeblend. Kalau Ya, begitulah. sebenarnya Nova paling gak cocok sama siapa? Pasti sama Jaya ya. Ketebak. Jaya soalnya semua diajak gak cocok. Kalau saya sih, ya kalau kita di Youth Quick kita mengadaptasi dari permasalahan di band masing-masing. Akhirnya kita memutuskan di Youth Quick gimana caranya biar band ini tetap jalan tapi gak terlalu jadi beban. Kita bagi tugas. Nah, Ya gitu. kalau materi, Bagus. ide itu dari saya, Jaya mungkin urusan visual dan lain-lain. Komplit perdigitalan, Oke. Indra sama Cili. Lili. Ipin. Harus ada lala lele di tim lo, harus ada betul lala lele. Ya begitulah. Jadi udah punya porsi masing-masing. Ya dari maksudnya dari kalian yang udah ngeband dengan kesibukan masing-masing band di sini tuh kayaknya kalian lebih ngerasa freedomnya ya. Maksudnya benar. tapi freedom yang terarah gitu ya dari permasalahan yang ini kalian bawa ke sini dicoba buat tapi lebih freedom kan, maksudnya lebih bebas gitu ya untuk ngebawain semuanya. Nah, dari 2011 berapa lama tuh waktunya ketemu akhirnya oke, sekarang aku ada tawaran manggung, ini mau manggung lagi nggak ada pemain, akhirnya nyari Indra sama Koplet tuh berapa lama tuh? Tahun berapa tuh? Tahun kejadiannya? lalu. Tahun lalu. Oh, berarti fresh. Hardcore acara apa ya ada? Hardcore. Yang bisket itu ya, saya Mangkin. nonton. Ya, yang bisket. Hardcore mangkin Oh, ya. hardcore mangkin. Ya itu udah digagas sama Mangkin. teman-teman 0361. Oh, oke, baru kalian gara-gara panggilan itu tiba-tiba oke coba ngajak Indra. Kenapa memilih Indra dan Koplet? Ya karena saya tahu Indra emang bisa main gitar. Oh. Di bandnya dia dulu refill Refill. Nah, dia ya juga sering bikin materi. Oke. Kalau Koplet kan emang nyanyi. Emang Oh, nyanyi. iya. Komplit kan Ya. dari The Bruce emang di belakang drum Ya, sambil bernyanyi. nyanyi. Kan, Di ya. Painful juga dia, PPK juga dia nyanyi juga. Ya begitulah. Sekarang jadi frontman dia Ci. Gimana rasanya? Gimana Koplet? Gimana rasanya jadi frontman? Lebih capek tadi. Suka Ji. Ternyata lebih enak main drum ya? Lebih enak main drum Ji. Sebenarnya saya pingin di posisi yang lain tapi kayaknya kurang pede. Males ribet gitu lah. Udah, Padahal nggak sih mau main paling drum. ribet main Oh, apa nih? Saya tapi kan Keleh. tapi kan ribet, ada tapi ya, pikiran paling gitu. liwat. Ya, Karena oke. kalau saya main gitar bisa kunci B. Oh, bungut tengah. Dia Itu biar kunci. dia yang translate gitu. Kuncinya drummer tuh, coba tak dudik dadis coba kunci B itu Kleh. Gagak. Tapi itu tadi kita bicara tentang tadi single kalian yang terbaru ya. Maksudnya itu fresh apa itu sudah dulu udah ada materinya terus kalian keluarin lagi sekarang? Kalau yang manuver Fresh. Fresh. Ya. Oke. Jadi mumpung kita ada di sini, jadi planning terdekat kita ya minimal kita harus rilis EP lah biar nggak mandet lagi. Iya dong. Iya dong. Ya, harus. EP. makanya materinya baru dengan apa namanya personil baru, habis itu ada inspirasi baru, jadi
tercetuslah manuver. Ya. Untuk saat ini kalian udah punya berapa materi nih untuk preparing tuh semuanya tuh? 3 lagu. Sebenarnya 4 sampai 5 tuh sudah draft. Sudah draft. Yang manuvernya udah beres. Yang lagu yang nanti kita bawain udah 80%. Oke, berarti belum rilis ya? Belum rilis ini. Lagu yang kedua yang mau dibawa ini belum rilis. Oke, berarti nanti kalau udah kan pelatihan inilah. Ya, kalau nanti berarti gini Ji, waktu dia udah tayang nanti itu sudah rilis. Harusnya udah rilis sih nantinya ya kan lagu-lagu. Kalau nggak gabang ya. Tapi di manuver masih banyak proses, jadi kita pengen ya mengikutilah orang bermusik zaman sekarang, nggak cuma sekedar bikin karya, kita pengen ada movementnya, jadi macam-macam lah penyerta dia, nggak cuma audio, ada visual, ya pasti harus ada kayak gitu. konten dan lain-lain. Tapi keren loh itu, maksudnya single yang barusan itu yang berjudul Manuver ini waktu rilis juga saya sempat simak dan saya lihat juga kalian udah bikin video klipnya. Dan ini menurut saya salah satu karya yang keren sekali karena menggabungkan banyak sekali unsur ya. Jadi teringat sama di mana hardcore old school itu berubah menjadi new school di tahun 90-an dan akhirnya timbullah hip metal era-era sebelum itu tuh jadi soundnya transisi. Itu ya. Kayak apa lebih digital hardcore kalau orang bilang. Dan juga keren. konteks yang kalian bawa juga benar-benar lagi 2024 ini memang lagi masa-masa politik kan, maksudnya yang momennya pas banget itu. Itu emang sengaja kalian mau ngeluarin ini lagi ini politik nih sekarang harus ngeluarin. Gimana sih prosesnya dalam yang nulis lirik siapa yang nulis lirik? Tuh Pak Mus. Weh, coba cerita dulu ya. Tolong mic-nya. Iya. Coba. Dua mendingan. Oke, bro, lo social. Opener. Kan ya, Lamis Jaya jadi lo. Oke, yang buat lagunya musiknya siapa? Kalau si draft sih kebanyakan dari kita mau angkat apa nih? Nah, seperti itu tuh datangnya dari Nova. Nah, serunya lagi dengan formasi yang baru sekarang ini peran hadir si Indra ini sangat penting nih. Penting ya. Nah, krusial. Kenapa? Orangnya improvisasi banget. Jadi ya mungkin improvisasi itu kayak untuk di alur aransemen dan segala macam tuh Nova sama si Indra banyak tektokan lah ya. Oke. Nah kalau masalah liriknya kamu yang nulis? Lirik aku sama Nova yang tulis, tapi sebagian besar mau ngapain, apa yang terjadi dalam lirik ini adalah konsepnya dari Nova juga gitu loh. Karena kemarin kita kan ya kayak bikin suatu momentum. Momentum apa sih? Kita tidak ngomongin masalah politik si A, si B, tetapi kita euforia setiap 5 tahun kita dihadapkan dengan nuansa seperti ini. Nuansa yang selalu seperti itu lah. Selalu seperti itu, berulang-ulang seperti itu, ada kubu B. Itu pun dari zaman bahula pun seperti itu kan gitu ya. Jadi kita hanya mengemas itu dalam sebuah karya gitu. Dan kemarin sih Nova punya ide untuk ini bagus nih. Nah, pada saat ada pesta demokrasi. Kita naikin yang kayak gini nih. Gitu. Dan itu juga saya lihat dari video klip kalian ya yang udah rilis juga kan, itu juga simple banget tapi ya ngena lah. Misi setiap TV kan misi apa yang kemudian Andromeda aja itu Bima Sakti aja Andromeda galaksi Tapi tunggu, itu bukan official musik video loh. Oh, itu bukan official. Itu cuma teaser aja jangan. Nanti akan keluar, nanti sudah keluar. Kalau ini tayang pasti kan sudah keluar. Ya, nanti sudah keluar otomatis video klip kita itu kita akan menyentuh dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Sinematik lah. Lebih ke bukan kita menyinggung tentang politik the whole politiknya, tetapi tentang gimana politik itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Hanya itu aja. Sangat ringan. Tontonan untuk semua usia. Oh iya. Main cantik pokoknya, main cantik. Main cantik.
Oke, itu dari Manuver yang luar biasa banget pembukaan kita ya. Nah, sekarang kita mau dengerin, maksudnya kita mau bahas tentang lagu kedua yang kalian mau bawa ini. Ini judulnya apa nih? Judulnya Pesta Pora. Ini yang bakal nanti di baru The Next juga. After Manuver. After Manuver ini nih ya. Berarti kayaknya harusnya udah tayang nanti kalau ini tayang. Berarti kita pertama kali yang dengerin ya? Oh iya. Pertama kali di selalu Ji. Salam lu. Karena kita momentumnya pas sekali pada saat kita hadir di hari ini. Ya. Itu sudah kita persiapkan dari sebelum-sebelumnya gimana caranya Manuver ini terdeliver message-nya di Soil Show. Dilanjutkan oleh Nova. Nova, coba. Lagu next-nya ini bersemangat ya, Lagu yang kedua ini judulnya apa tadi? Pesta Pora. Pesta Pora ini ceritanya tentang apa? Yang nulis siapa? Terus ceritanya tentang apa? Sebenarnya ini sama sih, bagatnya sama kalau kita di Youthquake, ide dari saya, temanya, tapi yang nulis kata-kata, lirik dan lain-lain Jaya. Oke. Ya kalau lagu ini sih tidak berat seperti lagu Manuver. Ini cuman ketika kita ada di panggung, kita bertemu teman-teman, menikmati panggung, ada yang menikmati musik. Kita di situ tuh berpesta. Deketin dikit. Oh ya. Cek. Nyanan bentar, nyanan klejo aja naik Nova deh. Mesti harus gainnya harus naikin lagi turunin gimana. Jadi dia gitu menikmati suasana konser, suasana menonton musik bersama itu sih. Sesimpel itu, makanya judulnya Pesta Pora. Jadi kita bersama-sama berbagi energi di situ. Ada yang moshpit, ada yang hardcore dance atau apapun itu gitu. Cuman simpel itu, jadi ya mudah-mudahan di materi yang lain juga kita bisa nampilin pesan-pesan yang tidak terlalu berat. Ya karena simpel, berbahagia, happy gitu kan modelnya. Pokoknya tetap happy. Ya cuman tetap ada pesan-pesan kritisnya. Ya sesuai dengan spirit hardcore tapi disesuaikan dengan era sekarang. Gitu. Nice. Aku gak sabar nih dengerin yang lagu kedua Pesta Pora nih. Coba kita set up dulu ya. Semoga bermain dengan cantik. Karena mengingat dari tadi katanya Nova ini materinya masih 80% kan. Ya jadi kita lihat. Tangwang malah gitu. Pokoknya anggap kan mau latihan. Iya benar. Karena mempersiapkan ini fresh sekali di Soil Show ini. Kita dengerin ya performance kedua dari... Sebentar teman-teman. Bahasnya mati. Kayaknya udah lama trailer. Oh tidak, otomatis mati. Digital man. Oke. Let's go! Yuk. Kita berbagi energi. Ambil alih
Ini baru youth energi. Man. Kalau saya dengar nih kayak apa ya? Perpaduan antara comeback kid dengan 90s hardcore kayak Snapcase. Apa Ben? Apa ada? Aji yang mendefinisikan. Shelter. Banyak Aji, kombinasi pokoknya. Luar biasa, keren sekali. Koplet gimana waktu diajak sama Nova ini loh mau jadi vokal nih, menurut kamu dari band ini nih gimana? Yang ngubungin saya pertama kali Gus Cili sebenarnya. Ya Gus Cili WA. Pak sibuk nggak? Nggak, kenapa Gus? Ayo bikin ini yuk, bangkitin proyeknya Youthquake. Kau udah pernah dengar sebelumnya nih. Ya. Kemudian, oh yaudah nggak apa-apa, ayo gitu. Dan tantangannya sih transisi ya dari karakter Anjar ke karakter saya sendiri. Jadi saya juga nggak terlalu memaksakan biar tampil sangar, nggak. Tapi kebetulan kan lebih nyaman dengan high pitch, scream segala macam. Misalnya lebih nyaman. Kemudian kalaupun nyanyi biasa yang shouting masih bisa kayak gitu. Tapi nggak terlalu deep heavy, nggak terlalu kesana sih. Jadi paling kesulitannya ya ngikutin cara menembangkan liriknya, nge-rap segala macam itu masih tetap di assisting sama Nova. Oke. Sebenarnya Nova bisa nyanyi loh. Bisa dia. Jadi kan kita bikin draft nih draft. Kemudian kalau misalnya saya ada kesulitan di dalam memenggal kalimat, kemudian soalnya Nova, karakternya Nova itu dia upbeat, downbeat, itu penting sekali bagi dia. Jadi, Pak ini maksudnya upbeat, ini maksudnya downbeat. Upbeat jadinya rock the beat. Jadi saya kan mesti mikir nih, upbeat, downbeat. Nah malum lah kalau dari segi literasi drummer kan saya memang otodidak, jadi nggak terlalu butuh paham. Akhirnya saya pelajari lagi, oh ini upbeat, ini downbeat. Akhirnya ketika dikasih contoh, oh ternyata ini upbeat, oh ini downbeat, ngikutin Nova. Ya setelah itu ya nggak ada kesulitan. Karena Nova tetap assisting jadi biar lebih enak gitu. Dan kembali lagi, nextnya, masalah lirik juga seperti itu. Ada enggak yang mau dirubah kata-katanya, rimanya enak gimana? Terus gimana Pak Kop nembanginnya enak enggak, nyaman enggak? Kembali lagi gitu loh. Kenyamanan kamu untuk bawanya, tapi dari konseptualnya memang dari Nova kebanyakan ya kan gitu. Untuk semua ini. Wow. Terus aku mau nanya, kembali lagi nih, mumpung kembali lagi kita ingatkan bahwa kali ini Soil Show tetap disupport oleh Bali Musik. Enak bosku. Ya. Udah dapat semua? Sudah dari belakang dong. Udah mau habis kali. Masih ada banyak lagi 2 dus ini. Tenang. Walaupun umur kita sudah di atas 30 tahun. Hampir 40 bilang. Hampir 40. Saya sudah. Tapi jiwa kita muda. Ada 40 ya. Jiwa kita tetap muda. Tenang saja. Tua tetap 17 ya. Tetap forever youth crew padahal tua. Hanya kemasan saja tua ya. Ngomong-ngomong nih, apa namanya, influence kalian ini sebenarnya sangat menarik sekali. Justru di lagu yang barusan yang judulnya Pesta Pora itu sebenarnya saya di awal tuh agak susah mencernanya, agak semelit sebenarnya. Ya. Cuman akhirnya di saat ref itu dinyanyikan, di situ baru saya oh ini kesini alurnya. Biasanya sebuah lagu itu amat sangat gampang ditebak. Ya, tapi ini luar biasa. Susah ditebak ya berarti ya. Termasuk lagu, mereka bilang lagunya ringan, tapi menurut saya ini termasuk agak heavy ya. Oh, iya. Boleh saya bantu untuk asis? Silakan. Sebelum saya asis, saya kasih Nova dia. Nah ini karena memang kalau bukan Nova, kalau nggak ruwet nggak Nova. Ya, harus seperti itu. Nova pakai ruwet dong tadi. Pakemnya seperti itu. Silakan bos. Coba gimana? Silakan Pak, coba. Pak? Ini apa namanya, yang inspirasinya apa aja nih sebenarnya? Dari lagu tadi itu. Tak jelasin global dulu. Jadi karena kita semuanya drummer, selain itu apa namanya yang unik, tentunya kan kita harus menentukan juga musik yang emang ciri khas kita apa. Ya, betul. Makanya kenapa saya keluarin ide gimana kalau lagu kita tuh dibikin lebih perkusif. Oh, ya gitu. makanya. Oke, benar. Makanya kayak mainnya beat. Ya, emang biarpun bermain dengan format band sebenarnya itu sisi drummer banget. Itu. Ya, baru. Makanya dibilang tadi susah enggak, di dibilang lagu apa enggak gitu. Ada percussionnya juga. Ya, itu dah. Kan itu salah satu ya. Nah, karena kalau lagu Manuver kan saya udah dengerin di Spotify. Oh, yang tadi nih. Yang barusan ini kok, wih ini menarik nih, unik nih menurut saya. Iya. Karena ada perkawinannya di situ. Ya. Karena
old school hardcore sama new school New hardcore school itu. ya. Ya benar. Wow. Sebagai Pak Kops sih sebagai orang lama nih gimana nih? Coba saya mau. Jadi sebenarnya kan Orang lama. apa yang dibawa sama teman-teman di Youthquake ini sebenarnya back to roots sih sebenarnya Ji, kalau saya bilang Ji. Makanya roots, saya senang karena memang cikal bakal saya dulu waktu remaja itu besarnya memang di scene hardcore sebenarnya. Ya kan, saya dikenalkan di sana, kemudian baru saya beralih ke yang namanya hardcore punk atau yang bilang melodic punk seperti itu. Tapi saya pingin sebenarnya memang impian saya pingin bikin band hardcore, nyanyi di depan, itu suatu impian gitu Ji. Makanya ketika diakomodir sama teman-teman di Youthquake, kenapa bikin babi bu? Coba tanya Pak Cili, tanpa babi bu nunggu 1 hari enggak? Gimana Pak? Gimana Pak? Ya langsung gitu. Indra, aku pengen ininya Indra nih, gimana menurut kamu sama band ini terus diajak sama Nova? Menurut kamu tuh mau untuk jadi ada di sini tuh gimana melihat band ini itu? Sebenarnya saya sendiri udah tahu perjalanan Youthquake dari 2011 karena ikut anggota BXD, cuman pengen sebenarnya tapi udah ada member kan. Sampai pada akhirnya saya urungkan niat itu, ya udah saya fokus di genre metal kan. Genre metal sampai akhirnya direkrut di Bersimbah Darah 2013. Sampai tahun lalu Gus Cili yang ngabarin juga. Gus Cili yang pertama ngabarin. Karena si Wika udah nggak bisa join lagi. Akhirnya diajakin sama Gus Cili. Wih, senang berarti kamu. Senang dong. Cita-cita. Cita-cita ya. Jadi gitu lah. Gimana Pak? kalau dari segi bermusik, ada Indra ada sama Koplet tuh sangat-sangat memberi kita energi baru. Ya. Kalau misalnya saya sendiri, kalau influence saya mendengarkan hardcore yang lebih new school, maksudnya ya era Comeback Kid dan H2O dan yang lain lah. Ya. Maksudnya tidak terlalu tua, dengerin sih kayak Black Flag dan lain-lain, cuman tidak terlalu nyantol. Tapi kalau Comeback Kid itu emang benar-benar ngikutin. Ya, ketika Indra masuk karena dia emang sentuhannya metal, itu yang bikin warnanya jadi kelihatan lebih heavy. Musiknya begitu. Menarik. Sama seperti dulu, sebenarnya mirip dia seperti Wika yang dulu ngasih sentuhan seperti itu. Dan itu emang yang kita kejar gitu sih. Biar gak terlalu punk banget, gak terlalu hardcore banget, tapi ada unsur metal atau sekarang ada unsur perkusifnya juga gitu. Kalian Unsur coba perkusi. gabungin semua lah itu ya. Ini berarti kayak... Karena band baru kan explore lebih. Ya, explore. Senang-senang Itu juga lah. untuk menentukan bahwa jati diri kalian, Youthquake tuh punya tone dan vibe sendiri lah gitu. Ya, dari begitulah. berbagai macam influence. Apalagi kalian band-bandnya ada yang metal, ada yang band rock lah, metalcore, punk rock lah. Pop, Oh, ini pop. Drummer pop. Nanti kita akan bikin Drummer vibe pop. musik yang nge-pop juga sedikit. Wih, keles. Sekarang mau dibawain? Terus dengar-dengar kalian juga mau gini ya, apa namanya, sepanggung sama band internasional ya, Your Demise ya. Oh itu Cili yang jawab ya? Ya silakan. Silakan Cili, ayo Cili. Ya jadi ajakan teman-teman 0361 sih lagi ya, karena saya sama mereka kebetulan ya Get The Most. Saya sama mereka kebetulan dekat karena mereka sebagian besar band-bandnya mereka tuh rekaman di studio saya juga punya studio. Jadi sering gaul, sering nongkrong, akhirnya ya dekat sama mereka. Awalnya kita gabung lagi sih, maksudnya Youthquake jalan lagi sih gara-gara mereka emang. Sempat dari 2-3 tahun lalu mereka udah ngajain sebenarnya, cuma selalu tak pending gara-gara Nggak ada pemain. ya nggak ada pemain dan kesibukan, maksudnya semua lagi sibuk kan gitu. Terus akhirnya pas kita lagi bikin video klip ya kayak Oh iya kemarin itu terus ya. di sounding sama salah satu dari mereka, mau enggak nanti ada kita mau buat Your Demise nih sini, mau enggak kita Belum ini? selesai langsung kita bilang mau. Please tolong ajak kami. Please. Gitu. Kita kalau nggak salah kita Your Demise nonton deh kita semua pas mereka main di Blue Ice. Nah Blue Ice ya, Blue Ice Blue Ice apa tadi. ya. Blue Ice. Kita nonton. Saya juga nonton. Terus akhirnya bisa sepanggung, wih. Senang bukan main. Guys. Nah, sekarang untuk lagu terakhir kalian cover mau lagu apa? Dari Dream Comeback Kid. Theater ya, Dream Theater. Oh, Skill bro. Pull me under. Sorry. Kita mau cover lagu ya Comeback Kid. Oh, Comeback Kid. Comeback Kid ya. Comeback Kid judulnya apa? Comeback Kid ya. Wake the Judulnya Dead. Wake the Dead. Wake the Dead. Ini mungkin bisa dibilang salah satu anthem hardcore masa kini ya. Benar. Dan
kami pun di depan ini frontliner nih sebenarnya no skill. Dengan tingkat kepedean yang sangat tinggi, dengan ekspektasi yang tinggi ya. Kepedean ngalahin skill. Ya, pokoknya kita gas aja. Skill itu pokoknya, ya kan. Oke. Pokoknya gue percaya ke Jaya. Jaya, pokoknya ada Jaya percaya. Beres. Bos Rego. Oke ya, pertama saya mau ngucapin terima kasih banget untuk Youthquake udah mampir ke sini. Waktunya. Ini teman-teman semua. Thank you Soil Siu. Thank you pokoknya. Terus untuk kalian semua yang nonton juga dan semua yang udah ngikutin kita dari lama, kita ngucapin terima kasih banget. Terima kasih banyak. Ya dulu kalau kalian tahu bahwa Soil Session ada di kita sebenarnya Nova juga part of Soil ya. Iya. Kita semua adalah part of Soil. Gimana caranya kita menjaga ekosistem kita scene di Bali ini tetap terjaga, tetap saling suportif, tidak ada saling menyikut atau itu bukan seperti itu. Apa yang kita coba bawa di sini, apa yang kita coba tampilkan di sini, semangat ini, energi ini adalah untuk menjaga ekosistem kita di scene di Bali adalah makin berkembang lagi. Betul. Karena kita tahu variatif. Kita pingin banget band itu nggak itu ya kan, karena ya perlu regenerasi. Dari dulu kita ngomongin regenerasi inilah saatnya kita ada semangat yang mungkin dari band-band yang udah dari mereka Youthquake ini dia buat band baru gitu kan. Ya benar. Terus mungkin ada yang kita undang semua kan memang ya generasi baru dan dia juga lagi naik ataupun memang bandnya keren banget gitu yang kita undang. Dan itu kita memang ready selalu menjadi wadah untuk kalian semua gitu loh. Bukan hanya kita, maksudnya kita juga berharap show yang kayak kita ini bukan kita aja yang jalanin gitu loh. Bahwa semua juga harus ada yang mau buat juga, ayo let's go. Yang diuntungkan adalah band-band artis-artis yang mau perform gitu loh. Ya, dengan wadah digital ini harapannya kan bisa membawa pesan yang lebih luas bahwa di Bali ini ada ada band-band keren seperti ini. Seperti kita lihat banyak juga band-band sekarang udah mulai tur ke luar kota itu. Ya, itu kalau kita bisa diajak lah teman-temannya yang dari Bali juga nge-band kan. Jadi misi kita tuh juga bukan hanya kita akan berhenti di generasi kita. Yang kita harus pikirin adalah apa generasi next-nya. Yang mereka mungkin punya, ini kakak-kakak kita ngayomin kita loh gitu. Wis, pas. Ya kan bener gak? Ya abis itu dari mereka sendiri mereka akan berpikir bahwa aku juga mau seperti kakak-kakak saya untuk bisa ngayomin yang generasi Jadi akan terus berjalan dengan baik gitu loh scene kita di Bali. Itulah yang bisa kita bilang kenapa kita cinta sekali sama Soil Show. One the best. Pionir. Thank you. Ayo gas pokoknya semuanya ya. Kenwood J. Kenwood. Oke, kita simak ya. Kita simak performan terakhir dari Youthquake. Dia cover lagunya Comeback Kid judulnya Wake the Dead. Let's go.